Selamat pagi semuanya. Pagi. Ini kurang semangat. Sekali lagi, Bapak ingin mengucapkan selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, generasi muda itu memang harus semangat ya anak-anak sekalian ya. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan kalian semua. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai materi pada kesempatan hari ini, alangkah tepat dan baiknya kita awali dengan mengucap syukur. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang mimpin doa, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Satu orang. Doa aja langsung. Oke teman-teman, mari kita persiapkan diri untuk sebelum kita belajar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah berkati kami pada pagi hari ini, karena Engkau telah memberikan kami kekuatan untuk belajar hari ini, untuk persiapan pembelajaran hari ini. Dan sekarang kami ingin belajar, Tuhan, berkati pembelajaran ini dari awal sampai akhir agar bisa belajar dengan baik, dan berkati juga guru yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Semoga kita diberkati ya anak-anak sekalian ya. Mari kita sama-sama berdiri semua anak-anak sekalian. Kita mau sedikit menunjukkan semangat nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sama-sama kita nyanyikan ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk. Terima kasih semuanya. Baik, dan sekalian, Bapak ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tak masuk? Sekretaris? Hari ini ada beberapa orang yang tak masuk, Pak. Iya. Yang pertama itu Helin. yang kedua Alista, Sta. yang ketiga David, yang keempat Michela. Tadi ada Vincent juga, tapi dia sudah pulang. Michael juga. Jadi keterangan mereka kenapa? Sakit? Keterangan mereka semua sakit. Sakit ya. Oke, baik. Dan mudah-mudahan ya, yang tidak enak badan, yang tidak sehat. Setelah kehadiran, Bapak ingin mengecek kebersihannya dulu. Coba cek di samping kiri kalian, buang sampahnya. Buang sampahnya. Kalau ada sampah, dibuang sampahnya di tong sampah. Dibuang di tong sampah, silakan. Dibuang di tong sampah. Ya, dibuang di tong sampah ya. Silakan. Ya, silakan. Oke. Silakan buang di tong sampah. Oke, baik. Betul? Baik, berdiri semua, berdiri semua. Kita cek semangat dulu. Habis silakan ya, jadi capek ya. Ya. Dengarkan instruksinya. Kalau Bapak nanti bilang, misalkan pagi, satu kali aja tepuk tangannya. Kalau misalkan Bapak katakan siang, siang itu 3 kali. Kalau malam, 2 kali. Bapak ingin kalian berkonsentrasi kembali. Siap ya? Bapak ulangi sekali lagi. Kalau pagi, kalau siang, kalau malam. Oke. Baik. Kita langsung untuk mengembalikan konsentrasi kalian. Karena Bapak lihat loyo-loyo juga ya. Baik. Malam. Kita lihat siapa yang salah. Pagi. Pagi. Siang.
Siang. Malam. Udah ada yang salah ada. Salah. Berarti kurang konsentrasi. Kita lanjutkan. Kita mau lihat lagi, enggak apa-apa. Malam. Malam. Pagi. Harus konsentrasi ya, konsentrasi enggak apa-apa. Malam. Ada yang keliru? Tidak. Hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses mengamati video pembelajaran, menyimak tayangan melalui PowerPoint, peserta didik dapat bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, setelah menyelesaikan proses pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning dengan menyimak tayangan video dan PowerPoint serta diskusi kelompok untuk menganalisis penegakan dan perlindungan hukum dengan baik. Yang berikutnya, setelah mengamati gambar, video, teks yang ditampilkan melalui PowerPoint, siswa dapat menunjukkan perilaku yang sesuai dengan hukum dan perilaku yang bertentangan dengan hukum dengan baik. Yang keempat, setelah melakukan diskusi kelompok, siswa menyajikan hasil analisis perilaku yang sesuai dengan hukum dengan baik. Yang kelima, setelah mengikuti pembelajaran, siswa memiliki sikap positif untuk selalu menjaga dan menegakkan peraturan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Baik. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan barangkali? Apakah ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, sedikit mengulang materi yang sudah kita lalui bersama. Sedikit mengulang materi pertemuan sebelumnya. Ya. Jelaskan pengertian norma. Apa sih norma atau aturan tersebut? Ada yang masih ingat? Ya, silakan, bagus. Saya mau coba jawab. Kalau menurut saya itu norma itu kayak aturan yang sifatnya tuh mengikat. Mengikat. Aturan yang sifatnya mengikat. Bagus ya. Aturan yang sifatnya mengikat. Mengikat pakai apa? Ada yang tahu diikat pakai apa? Pakai tali ngikatnya? Diikat pakai tali? Pakai apa? Pakai hukum atau sanksi. Sanksi. Apakah pernah di sini melanggar hukum? Melanggar tertib? Apakah ada? Ada tidak? Siapa? Johnson mah anak baik-baik katanya Johnson ya. Tapi pernah melanggar tertib Johnson? Pernah telat kah? Nggak kerjakan PR kah? Ada ya? Ada. Baik ya. Tapi coba perhatikan. Ini apa? Rambu-rambu. Tadi pagi sekali lagi Bapak tanya, apakah ada yang melewati rambu-rambu ini ketika mau ke sekolah? Siapa? Yang rumahnya jauh? Iya. Siapa lagi? Queen. Brian. Siapa lagi? Johnson. Siapa lagi? Jesse, Pak. Jesse. Berarti selebihnya dekat-dekat sini ya rumahnya ya? Oke. Gantian tuh. Berarti selebihnya dekat-dekat sini rumahnya. Iya, bagus. Ya. Sekarang pertanyaannya. Apakah ini merupakan bagian aturan? Iya. Betul? Dilanggar. Sebagai dilanggar. Baik. Apakah sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan
video. Perhatikan video berikut. Perhatikan video ini ya. Hidup adalah mengenai mengejar mimpi dan dinikmati. Namun, seringkali yang menjadi rintangan adalah peraturan. Seperti kata bokap gua, peraturan dibuat supaya manusia tidak saling merugikan. Jadi gua mengambil kesimpulan, selama nggak merugikan orang lain, nggak masalah untuk sedikit melanggar peraturan. Setidaknya prinsip ini yang gua pegang. Ini kan kita mau muter balik. Kalau belok kanan dulu baru muter balik di sana, itu terlalu jauh, bisa hilang 5 menit. Jadi yang harus kita lakukan adalah perhatikan sekitar. Aman kan? Oke ya, tancap. Makasih ya. Tumben. Biasa berdua. Apa yang bisa kalian tangkap? Pahami dari video tadi. Ya. Silakan, ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Bagus. Dari tayangan video tadi ya. Ya, silakan. Dari video itu dia tuh melakukan pelanggaran hukum, Pak. Melakukan pelanggaran hukum. Di mana pelanggaran hukumnya? Dia pelanggaran lalu lintas, Pak. Melanggar lalu lintas. Sehingga fatal akibatnya. Fatal. Betul ya? Bagus. Ada pelanggaran hukum di sana. Bagus sekali. Ya. Yang berikutnya, ada lagi yang mau jawab dari video tadi? Silakan. Apakah ada? Ya. Silakan. Nadine. Ya. Makanya tuh cerdas, Pak. Cuma tidak bijaksana. Karena selain melanggar hukum, akibat yang dihasilkan itu tuh fatal, Pak. Seperti tadi yang sampai meninggal itu, Pak. Hal tindakan seperti kayak melawan arus, menyalahi peraturan lalu lintas itu bisa menyebabkan kecelakaan. Terus tuh yang dapat akibatnya bukan diri sendiri saja, tapi pengendara di sekitar kita juga. Di sekitar kita juga ya. Ya, bagus sekali. Aplaus untuk dua menjawab. Instruksi tugas itu ada di LKPD yang Bapak sudah siapkan. Ya, di sini ada instruksinya. Pahami instruksi tersebut dengan baik. Tak jelas tanyakan ke Bapak. Jadi duduknya mengelompok membuat poster. Ya. Baik. Apakah membawa laptop semua? Bawa ya. Bawa laptop. Buat di aplikasi Canva. Buat pakai Canva nanti akan dipresentasikan. Poster yang sesuai dengan pelanggaran hukumnya. Di lingkungan keluarga kah, sekolah kah, masyarakat kah, atau bangsa dan negara. Baik, sekarang boleh duduk berkelompok seperti biasa. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Disilakan. Baik. Di kelompok itu silakan bagi tugas. Ada yang ketua, wakil ketua, ada yang membuat kampanye, ya, ada yang mencari, ya. Itu bagi-bagi tugas biar cepat selesai pekerjaannya. Baik, Bapak akan bagikan LKPD-nya. Silakan bagikan di ya, sama-sama. Silakan bagikan juga di ya. Ya, silakan. Parel. Iya, silakan Parel. Parel nih. Bagikan. Tolong Nak bagikan. Oke. Ini bertiga aja. Iya. Oh. Ada yang tak masuk tadi kah? 2 orang tak masuk. Oh, 2 orang tak masuk. Ya enggak apa-apa lah, bertiga aja kerjakan ya. Oke, baik. Baik. Tugasnya itu ya. Perencanaan tugas hari ini kalian kerjakan itu 30 atau 35 menit tugas ini dari awal ya sampai selesai pengerjaan itu sudah
terselesaikan dengan baik tugasnya. Ya, itu. Jadi gunakan semaksimal mungkin waktu yang diberikan. Waktu yang diberikan itu gunakan dengan baik untuk mengerjakan pembuatan posternya. Instruksinya ada di LKPD, ya. Nanti kalau memang kurang jelas, silakan ditanyakan. Baik, itu aja barangkali yang Bapak sampaikan tentang perencanaan waktunya. Silakan dikerjakan. Apakah ada yang mau tanya? Pak, Ya. tanya, Pak. Ya. Saya pribadi, Pak. Ya, silakan. Saya pribadi, Pak. Ya. Kan saya pernah dengar nih, kalau misalnya di penjara tuh ada kasusnya, kalau misalnya orang di penjara seumur hidup. Nah, saya tuh masih agak bingung. Penjara seumur hidup tuh maksudnya tuh dia di penjara sampai dia mati, atau dia misalnya 20 tahun, nanti dia penjara 20 tahun. Oh, tentang umurnya gitu ya? Iya. Dia akan mendekam selama di penjara, menghabiskan sisa hidupnya dalam penjara seumur hidup. Seperti itu. Bisa dimengerti? Iya, mengerti, Pak. Oke, jadi apa namanya, tidak ada lagi ganjalan dalam hati gitulah ya. Baik, Pak, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Pak, saya mau tanya dua. Oh, ya silakan. Kan kelompok kami ini kan kelompok 6, Pak. Jadi kami itu dapat topik yang mana ya, Pak? Ini kan ada beberapa pelanggaran, kayak pelanggaran hukum di lingkungan. Brian? Pak, saya mau tanya, bagaimana dengan teman yang marah langsung tuh memukul kita? Ketika marah, kira-kira apa respon kita terhadap orang yang memukul kita tersebut? Ini misalkan ini aplikatif ya berarti ya. Iya. Aplikatif misalkan ada kejadian di kelas gitu ya. Wah, ini berisiko ini. Jangan sampai jadi lah ya. Kalau misalkan ada teman yang udah marah, emosi, ya kira-kira baiknya seperti apa? Kita terkadang lepas kontrol. Itu yang kita khawatirkan, emosi sesaat. Nanti baru menyesal. Nah, ini kan yang nggak boleh. Oke, Pak. Oke ya, gitu aja ya. Terima kasih ya, Pak. Bagus ya. Oke, lanjutkan. Baik, Bapak kira cukupkan dulu ya. Yang udah kirim linknya, kita presentasikan. Kita mengingat waktu kita ya, teman-teman sekalian. Baik, yang udah kirim, boleh dipresentasikan. Yang lain stop dulu kerjaannya, perhatikan dulu presentasinya. Baik, disilakan. Langsung dimulai aja. Dan Bapak Guru, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah topik tentang pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan keluarga. Sebelumnya perkenalkan saya Jen Emma. Saya Siana. Saya Christian. Saya Gilberto, saya Satria. Saya Jovan. Dan untuk pelanggaran hukum yang kami ambil ini adalah KDRT. Jadi KDRT itu melanggar pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di mana pelaku mendapat ancaman berupa 5 tahun penjara. Kemudian solusi atau pencegahan yang dapat dilakukan adalah kalau ada masalah itu dibicarakan baik-baik tanpa perlu melibatkan emosi. Ini kita masuk ke posternya. Ini merupakan poster kami tentang stok KDRT dengan deskripsi ayo hentikan kekerasan dalam rumah tangga keluarga. Kenyamanan dan keamanan keluarga adalah hal utama yang harus dijaga dengan baik demi kehidupan keluarga yang harmonis. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kita hapus dulu kalau itu. Oke. Baik, silakan dipandu moderator. Apakah ada yang tanya? Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang bertanya, disilakan. Ya. Sebenarnya juga kerukunan itu kan yang menjadi dambaan bagi semua keluarga ya. Nah, bagaimana sih caranya supaya keluarga itu bisa menerapkan hidup yang rukun? Baik, terima kasih Jessica atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi. Ya. Kemudian satu sama lainnya. Kemudian apa kamu jawab? Jawab. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Silakan Naftar. Kenalkan, nama saya Naftali dari kelompok 4. Coba kalian sebutkan
apa itu yang termasuk kategori KDRT? Terima kasih. Terima kasih Naftali atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi yang termasuk kategori KDRT adalah yang pertama itu memukul, mencekik, menampar, dan menendang. Sekian dari saya. Apakah menjawab? Sorry. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Jika tidak ada, sekian dari kami. Terima kasih. Baik, udah ada cukup ya. Kita hapus dulu ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Berikutnya, untuk presentasi berikutnya, disilakan. Ya, silakan. Selamat siang teman-teman berbahagia. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Felicia Fernandez sebagai moderator. Dan saya Kimpara. Sekian dari kami, mohon diperhatikan. Nah, ini merupakan poster kita ya, stop, yang bertema stop pelanggaran tata tertib di sekolah. Nah, kita ada slogannya, yaitu ayo stop pelanggaran tata tertib di sekolah. Dengan membiasakan diri untuk mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah, maka akan membentuk karakter siswa yang baik dan mampu bertanggung jawab dengan baik Pada pasal 351, penganiayaan yang diancam penjara paling lama itu 2 tahun 8 bulan. Sedangkan jika perbuatannya hanya mengakibatkan luka-luka berat, diancam pidana 5 tahun. Sekian dari kami, mungkin ada pertanyaan. Baik. Ya, silakan, ada yang mau tanya? Gimana kalau misalnya kayak teman kalian tuh melanggar tertib, misalnya dia kebiasaan kayak gitu masalah. Terima kasih atas pertanyaannya yang diberikan kami dulu. Menurut kami hal itu sangat tidak baik. Sebaiknya itu menasihati dan mengajak untuk belajar sama sebelum hari kau ulangan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dari materi kita, dari presentasi yang sudah disampaikan teman-temanmu, barangkali ada yang mau menyimpulkan ya materi kita ini. Silakan kalau ada yang mau menyimpulkan barangkali. Ya, silakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada pelajaran hari ini, menurut saya sebaiknya kita nih sebagai warga negara, kita tuh harus sadar buat mematuhi aturan yang sudah ada, hukum yang sudah ada, supaya Indonesia nih bisa harmonis, aman, terus tertib lah. Itu aja sih Pak. Mematuhi aturan yang udah ada supaya kita harmonis, aman ya. Terjadi ketertiban untuk semua masyarakat Indonesia. Oke, bagus sekali ya. Oke, itu kesimpulan yang temanmu buat. Barangkali dari tadi dari Priska ya. Selain dari Priska ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Bagus. Ada kesadaran dari diri kita sendiri untuk mematuhi hukum agar terjadi keamanan, ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Luar biasa. Kita aplaus. Baik. Kesimpulan ya pada presentasi hari ini, sebagai warga negara Indonesia yang baik ya,
mestinya kita sadar bahwa pentingnya mematuhi aturan yang berlaku agar tercipta ketertiban, keamanan, dan keharmonisan di tengah masyarakat. Ya, dapat dipastikan masyarakat kita akan menjadi kuat, ya. Kuat kenapa? Ya, karena masyarakat kita menjadi kuat itu ada kebersamaan, ada persatuan dan kesatuannya. Ketika masing-masing semua individu, kelompok mematuhi aturan dengan baik, maka akan tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Gitu. Terus refleksi, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Benar? Oke, terima kasih ya untuk hari ini ya, luar biasa. Terus, apakah apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Apakah ada yang belum kalian pahami? Benar ya? Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan itu benar adanya. Apakah kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah ada kelebihan dan kelemahannya? Yang mau menyampaikan barangkali? Sedikit ya? Kurang ya? Ya, oke. Baik, terima kasih. Ya, memang itu yang kita rasakan. Baik, cukup ya. Terus, untuk evaluasi. Baik, Bapak akan kirim di form, di grup. Silakan dikerjakan ya. Itu ada 5 soal saja untuk evaluasi pada hari ini. Dikerjakan di grup kelas kalian. Ya. Disilakan. Ini di Google Form ya, di grup kalian silakan dikerjakan 5 soal. Itu untuk evaluasi pada hari ini. Silakan dikerjakan. 5 atau 7 menit Bapak berikan waktu. Sudah silakan disubmit ya. Ya, untuk berikutnya barangkali seperti temanmu katakan tadi ya kita harus efisiensi dalam penggunaan waktu ya. Memang pembelajaran yang menggunakan project based learning ini itu masalah waktu ya. Itu memang kita rencanakan dan settingkan dengan sebaik mungkin. Perencanaan sebaik mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua memang ini pembelajaran yang bisa menyenangkan karena siswa itu diberi keleluasaan untuk mengerjakan proyek ya atau produk yang ada seperti membuat poster tadi itu barangkali ya. Oke, apakah sudah semua? Sudah semua ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya nanti silakan dibaca terlebih dahulu buku teks di halaman 108 perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya ya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan hari ini kita minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Kita mau bersyukur pada kesempatan hari ini kita sudah diberkati dari awal pembelajaran ini sampai akhir. Ya, kita mau berdoa. Silakan pimpin doa satu orang. Ya, terima kasih. Nadine ya. Ya, silakan. Baik teman-teman, mari kita mengakhiri pembelajaran kita dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat siang Bapak yang baik, Tuhan, sekarang kami telah menyelesaikan pembelajaran kami pada hari ini ya Bapak. Terima kasih karena hanya oleh berkat-Mu setiap kami dapat menjalankan pembelajaran kami pada hari ini dengan sangat baik. Ya Bapak, Engkau berkati kiranya materi dan presentasi yang kami lakukan pada hari ini boleh menjadi berkat ilmu bagi setiap kami yang mendengarkan. Biarlah materi sistem hukum dan peradilan di pelajaran PKN ini boleh menumbuhkan sikap yang baik bagi setiap kami, khususnya untuk bertindak sebagai warga negara, agar bangsa kami kian hari semakin baik dan berkembang. Ya Bapak, hanya inilah doa kami. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita aplaus.